Assalamualaikum para penonton sekalian, apa kabar? Sange? Kembali lagi dengan saya Joe yang pastinya akan memberikan hiburan melebihi hiburan wisata roti kempit Ucrot. Di video kali ini saya bosan mereview drakor yang kemarin ya. Selain bosan, saya juga agak ngeri sedep ngeditnya. Soalnya saya di rumah sendirian dan pasti mengerjakannya waktu larut malam. Maka dari itu saya akan berinovasi dengan konten review film. Untuk film kali ini adalah film terbaru Jackie Chan yang rilis 2020 lalu, dan di film ini Jackie Chan terlihat masih sangat muda gitu loh. Aksinya pun juga masih keren dan ada bumbu kelucuannya seperti ciri khasnya sejak dulu. Oke, tak usah berlama-lama paloza dan mari kita mulai videonya. Isi miliu-miliu. Cerita bermula saat orang-orang sedang merayakan hari Imlek di London, Mega London, anjay. Lalu kita akan diperlihatkan orang penting yang sedang berjalan didampingi bodyguardnya. Panggil saja Tuan Kin, gak pakai chill. Namun ada beberapa orang asing yang sedang membuntutinya. Saat mereka akan masuk mobil, orang asing itu langsung melumpuhkan para bodyguard dan menculik si Tuan Kin. Akhirnya kita bisa melihat idola kita yang sudah lama kita tunggu, yaitu Jackie Chan, yang merupakan petinggi di sebuah perusahaan keamanan swasta di sana yang bernama Vanguard. Jackie Chan mendapat laporan bahwa pasangan Kin tadi diculik dan polisi tidak bisa mendekati area ramai itu. Akhirnya Jackie menugaskan 2 anggota Vanguard yang sedang berlibur di sana untuk menyelamatkan Tuan Kin dan pasangannya. 2 agen itu bernama Lei dan Zhang yang sedang merayakan Imlek bersama keluarganya. Mereka pun langsung menuju tempat Tuan Kin diculik. Lalu Tuan Kin diinterogasi mengenai di mana uang ayahnya Omar. Lalu siapakah Omar? Omar tentunya adalah orang yang menyewa para penculik ini. Karena Tuan Kin tidak ingin mengatakan di mana uangnya, mereka mengancam akan membunuh istrinya. Di sisi lain, agen Lei dan Zhang mencoba masuk ke tempat penculik itu dengan melumpuhkan penjaganya. Dengan mudahnya mereka sudah sampai dalam dan melawan banyak anggota penculik di sana. Agen Lei berhasil membawa kabur Tuan Kin, sedangkan istrinya lari bersama agen Zhang. Namun karena lencana milik Lei jatuh, si penculik tahu siapa mereka. Saat Lei terpojok, dia memutuskan untuk lompat ke bawah bersama Tuan Kin dan jatuh tepat di atas barongsai. Lalu mereka berhasil kabur dengan dijemput agen Mia dengan limosinnya, dan kita akan diperlihatkan skill mengemudi agen Mia yang membuat Dominic Toretto menangis melihat ini. Saat Tuan Kin sudah aman di markas Vanguard, Jackie Chan menanyainya tentang apa yang membuat Tuan Kin dikejar. Ternyata Tuan Kin pernah tak sengaja terjerumus bisnis gelap bersama ayahnya Omar, namun karena Tuan Kin ingin keluar dari dunia gelap itu, dia lapor polisi dan ayahnya Omar mati, meninggalkan Omar. Lalu Tuan Kin khawatir kalau mereka nggak bisa menangkap Tuan Kin, mereka akan menangkap anaknya yang sedang ada di Afrika. Dan benar saja terlihat Omar yang sedang menelpon penculik dan menyuruhnya untuk menculik anaknya, karena dengan begitu Tuan Kin akan keluar dengan sendirinya. Scene berpindah ke Jackie Chan dan para agennya yang sudah berangkat ke Afrika untuk mencari putri Kin yang bernama Farida. Bisa dilihat kalau si geng penculik juga sudah bergerak dan menyewa pemburu hewan di sana yang juga benci pada Farida karena Farida adalah pencinta hewan, sedangkan mereka pemburu hewan. Akhirnya Jackie Chan bertemu dengan Farida terlebih dahulu dan mengajaknya untuk pergi. Namun ternyata geng penculik pun juga sudah sampai sana bersama para pemburu. Terjadilah adu tembak antara kedua belah pihak. Kita juga akan melihat pertarungan kocak yang biasa kita lihat di film-film Jackie Chan. Akhirnya Farida bisa kabur bersama agen Lei melewati sungai karena mobilnya amfibi, namun mereka terpisah dengan kelompok Jackie Chan. Karena ada agen yang terluka, Jackie Chan mencari Farida hanya dengan agen Mia. Akhirnya Jackie Chan bertemu lagi dengan Farida, namun geng penculik juga masih mengejar mereka sampai ke sungai.
Setelah pertarungan panjang, si Lei dapat dikalahkan oleh bos penculik dan Farida berhasil diculik. Sedangkan Jackie Chan dan Mia hampir terjatuh ke jurang, namun dengan perjuangan yang epik mereka pun selamat. Shin berpindah ke markas Vanguard. Di sana Jackie Chan bersama Tuan Qin dan agennya mendapatkan sebuah video ancaman dari penculik yang berisi kalau mereka tidak membawa Tuan Qin ke Omar, mereka akan memenggal kepala agen Vanguard yang tertangkap. Lalu semua prajurit Vanguard pun berkumpul bersama dan bersiap untuk menyelamatkan Farida dan agen Lei. Terlihat Jackie Chan sedang bernegosiasi dengan orang Timur Tengah di sana dan meminta tolong untuk memberi akses untuk masuk ke daerah Omar dengan imbalan akan membantu keluarga mereka hidup tenang di tempat lain, dan dia pun setuju karena sudah lama tidak betah di sana. Tibalah saat di mana para agen itu menyusup ke daerah para penculik dan menggunakan alat canggih berupa merpati dan lebah yang berfungsi sebagai kamera pengintai. Sedangkan agen lain masuk melalui gorong-gorong dan ada juga yang masuk dengan berkamuflase. Beberapa agen terlihat sedang memasang bom di beberapa area. Tibalah di pagi harinya saat Tuan Qin datang dengan Jackie Chan ke markas Omar. Di dalam sudah ada beberapa agen yang melakukan pergerakan, terlihat juga agen Lei yang dijadikan bom berjalan di sana. Saat Tuan Qin dan Jackie Chan berhadapan dengan Omar dan ingin melakukan pertukaran, ternyata Omar dan pasukannya telah menyiapkan rencana busuk dengan menyalakan bom di tubuh agen Lei dan akan tetap memenggal si Farida. Namun dengan semua persiapan yang telah dipersiapkan Vanguard, mereka dapat mengantisipasinya. Terjadilah pertarungan sengit di sana, dan dengan waktu yang tersisa, Zhang, sang penjinak bom Vanguard, mencoba mendefuse bom di tubuh agen Lei dan bom yang sedang diinjaknya. Akhirnya bom yang di tubuh Lei bisa dijinakkan, namun karena sudah tidak ada waktu lagi, mereka memutuskan untuk meledakkan bom pantulnya dan berlindung dengan tameng. Pertarungan masih berlanjut yang terlihat kemenangan didominasi oleh prajurit Vanguard. Nih aneh kasih scene Jackie Chan lagi, haha. Lalu para prajurit Vanguard serta Tuan Qin dan anaknya pun kabur menggunakan mobil anti peluru. Namun pasukan dari Omar masih sangat banyak dan tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Sampai akhirnya Zhang pun tertembak dan tertimbun bongkahan bangunan akibat ledakan bazooka. Karena agen Lin merupakan keluarganya, dia pun memutuskan untuk menyelamatkannya dan pasukan yang lain akan membackup-nya. Pada akhirnya karena Tuan Qin melihat kesempatan kabur yang kecil, dia menyerahkan dirinya agar yang lain bisa pergi dari tempat itu. Nah ini nih kebijakan yang diperlukan negeri Irlandia, berkorban demi rakyat. Namun Zhang terlihat tidak bernafas lagi di dalam mobil meskipun sudah digencet-gencet dadanya dan diberi nafas buatan, dia tetap tidak bangun. Setelah itu mobil yang mereka kendarai melompat dari gedung ke gedung, tapi karena Jackie Chan pemeran utama, mereka melewatinya tanpa masalah. Tidak hanya itu, setelah mobil mereka meluncat-luncat gedung, si Zhang pun bisa bernafas lagi dan sadar. Kenapa? Entahlah, mungkin metode pengobatan baru, melompat-melompat Fang. Di sisi lain, Tuan Qin sedang diinterogasi mengenai di mana uang ayahnya Omar. Karena Tuan Qin tidak terlatih untuk menjaga informasi, dia pun memberitahunya ke Omar bahwa uangnya sudah disimpan dalam bentuk emas di Dubai. Lalu kita berpindah ke Jackie Chan yang sedang melakukan kerjasama dengan polisi Dubai. Di sini kita akan mengetahui bahwa ayah Omar dulu pernah bertransaksi senjata pemusnah massal, namun terbunuh sebelum transaksi karena Tuan Qin membocorkannya ke militer. Polisi Dubai pun menjelaskan bahwa pasukan Jackie Chan tidak boleh pakai senjata karena mereka hanya memandu dan mengawasi saja. Sedangkan bagian operasi akan dipegang penuh oleh polisi Dubai. Lalu dia menunjukkan dua orang yang dicurigai anak buah Omar. Setelah ditelusuri, dia adalah Marder, si gundul ini, yang suka mengencani model cilik. Para agen Vanguard pun berpikir untuk meretas ponselnya dan menggali informasi dari Marder. Mereka berpikir untuk menggunakan Mia untuk menarik perhatian si Marder, karena Marder sangean kayak kalian. Tapi Mia tidak mau karena dia itu tomboy. Tapi ya karena dia bukan sutradaranya, akhirnya Mia pun yang menjadi umpan bagi Marder.
Sampai akhirnya Marder dan penjual senjata pemusnah bernegosiasi di sebuah kolam renang dekat pantai, dan di sana para agen Vanguard melancarkan rencananya. Awalnya si Marder tertarik dengan Mia yang menyamar menjadi model, tapi dia waspada dan curiga. Untungnya malah si anak buah penjual senjata yang tertarik dan ingin bertukar akun WeChat dengan Mia. Dari situlah mereka meretas ponsel miliknya. Sampailah pada hari transaksi tiba, Omar dan pasukannya bersama Tuan Kin sedang menuju tempat transaksi yang merupakan tempat penyimpanan kekayaan ayah Omar. Ternyata emas yang dimaksud adalah emas yang sudah dijadikan mobil, yang bernilai lebih dari 100 juta dolar per mobilnya. Akhirnya Omar pun mendapat pengendali senjata pemusnahnya. Faktanya, Omar sangat ingin membeli senjata itu karena militer US yang dipimpin oleh Kapten Greg Dawes, bukan Greg Mokolo, yang bertanggung jawab atas pengeboman ayahnya. Dan Omar ingin membalas dendam karena kebetulan Kapten Greg sedang di Dubai. Para polisi pun mengarahkan pasukannya untuk menggerebek transaksi yang Omar lakukan. Militer Amerika pun juga dikabari untuk waspada, sedangkan Omar pun menyadarinya dan segera meluncurkan senjata pemusnahnya. Penggerebekan pun dimulai dan kelompok Omar serta penjual senjata kabur dengan mobil emasnya. Militer US pun meluncurkan pesawat tempur untuk menghancurkan senjata pemusnah itu. Saat senjata pemusnah itu meluncurkan roket, beberapa roket mampu dihancurkan, namun beberapa roket mengenai satu pesawat tempur yang ingin meluncur. Sedangkan di lain sisi, pasukan polisi Dubai dan Vanguard mengejar para penjahat sampai akhirnya mobil Omar masuk ke dalam mall dan jatuh terguling di sana. Agen Lei pun terus mengejarnya, dan saat Jackie ingin beraksi dengan melompat ke lantai tempat penjahat itu berada, gak jadi soalnya ada tangga. Akhirnya agen Lei dapat menangkap pemimpin penculik dan Jackie Chan menangkap si Omar, dan Omar terjatuh ke kolam hiu di sana. Akhirnya semua pun hidup bahagia. Matamu bahagia pandemi ngene angel cuk. Secara keseluruhan ceritanya menarik dan dapat mengobati kerinduan kita pada aksi Jackie Chan yang keren namun juga kocak. Tapi sayangnya konflik dan dendam Omar terhadap Tuan Kin karena ayahnya yang meninggal kurang diperlihatkan gitu loh. Dan rasanya kurang greget dan kurang puas saat Omar tertangkap. Wajahnya Omar juga kurang nyebelin sih kayaknya. Senjata pemusnah yang mahal itu pun saya kira bentuknya besar atau unstoppable gitulah. Tapi YNTLJTS ya ndak tahulah, jangan tanya saya. Wow. Jadi itulah review film kali ini. Mohon maaf karena banyak kesalahan, namanya juga pemula. Blok. Ya udahlah, petua saya untuk kalian, semut di seberang lautan tampak, celana dalamnya Khalifa lebih tampak. Blok. Wassalam.